Coba misalkan Kibin nanya kepada apa, junjungannya, kepada Habibnya, "Beb, ana mau nanya nih Beb, antum haplogruupnya apa?" Gitu. Iseng-iseng aja coba Kibin. Nah, pasti langsung mendadak amnesia dan melahirkan jawaban yang muter-muter. Kenapa diharamkan itu? Karena masalahnya bukan di DNA-nya, tapi masalahnya hasil yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, kenapa saya sebut ketika Mbak Lawi tanya tentang bab DNA mendadak itu amnesia, ya? Karena ada pertanyaan sederhana yang sering tidak mendapatkan jawaban yang sederhana juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Charlie dimanapun berada, selamat datang di Papa Jela Insight. Saya ingin membahas tema yang menarik yang sesungguhnya itu juga bisa ditanyakan kepada Habib Balawi langsung ya, melalui kibin-kibinnya. Coba aja kalau misalkan kibin itu nanya kepada junjungannya atau kepada Habibnya. Misalkan, "Bib, upload grup antum apa Bib?" Pasti akan langsung amnesia. Ya, lupa dengan sesuatu hal yang memang pernah diucapkan di sebelumnya. Nah, fenomena ini menarik untuk kita bahas. Kenapa? Karena memang ucapan yang pernah dilakukan oleh Pak Rizik Syihab misalkan tentang DNA itu sebenarnya mengakui terkait tentang keilmuan genetika. Jadi sebenarnya bukan masalah di tes DNA-nya, tapi memang hasil yang tidak sesuai dengan kenyataan atau hasil yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, selama puluhan tahun, teman-teman, kalau kita melandasi kenapa tes DNA itu penting untuk memverifikasi nasab, selama puluhan tahun ini perdebatan nasab Ba'alawi itu hampir selalu dimainkan. Jadi kalau ada yang membahas nasab, misalkan ada yang menyinggung nasab habaib, ini hanya dimainkan di arena yang mereka ingin kuasai sendiri. Jadi mereka ingin menguasai narasi, artinya mereka ingin maunya mereka sendiri. Nah, arena itu adalah mereka berbicara tentang manuskrip, kemudian kitab nasab, kemudian syura wa istifadah, misalkan, ataupun ijma. Jadi mereka itu menguasai arena perdebatan itu diarahkan untuk setuju dengan argumen mereka. Nah, ketika arena tersebut berbicara terkait tentang nasab Ba'alawi, masyarakat awam itu hampir tidak memiliki alat verifikasi. Mereka hanya bisa percaya atau tidak percaya sama sekali. Gak ada instrumen yang secara independen yang bisa digunakan publik untuk menguji klaim yang mereka katakan sebagai cucu Nabi. Namun, DNA itu mengubah semuanya. Nah, hari ini kita bicara DNA dalam perdebatan yang muncul di polemik nasab, ya, dan DNA ini tidak muncul sebagai alat yang tidak pernah mengenal gelar Habib, tidak mengenal gelar kiai, tidak mengenal jabatan misalkan organisasi, ya, tidak mengenal jumlah pengikut, kemudian senioritas keluarga ataupun karisma keturunan. DNA itu tidak mengenal semua itu. Yang DNA kenali hanya cocok atau tidak cocok, mungkin atau tidak mungkin, indikasi kuat atau indikasi kecil, lemah gitu ya. Dan justru sejak itulah pola komunikasi mereka berubah dari yang mereka sepakat tentang DNA, kemudian DNA itu dinafikan atau dibuat haram. Sebenarnya masalahnya bukan di DNA, mereka mengakui kok keilmuan terkait tentang DNA, keilmuan di bidang genetika. Mereka mengakui. Bahkan mereka juga menyebut kalau misalkan ada yang ngaku-ngaku Habib palsu atau cucu Nabi palsu, ya silahkan tes DNA. Itu kan pernyataan mereka sendiri. Nah, dari defensif itu menjadi dekstratif.
Nah, yang menarik itu bukanlah hasil DNA-nya. Hal yang menarik adalah reaksi. Nah, reaksi ketika DNA itu mau memunculkan hasil yang lain, reaksinya. Karena publik ini mulai melihat pola yang sering berulang. Saat bicara kitab, sejarah, kemudian bicara Sulawesi Fado, jawabannya mengalir panjang, ya. Jawabannya lengkap lah, ngalir terus, natural. Tapi ketika masuk bab DNA terkait haplogroup, kemudian jdNA, kemudian marker paternal atau DNA populasi, ya kan, genetika populasi maksud saya, maka arah pembahasannya itu sering berubah. Langsung amnesia tuh, tiba-tiba hilang di alam bawah sadar mereka, hilang dalam kepala mereka terkait DNA yang pernah mereka akui sebagai alat verifikasi. Ya, tiba-tiba yang dibahas itu bukan DNA lagi. Yang dibahas itulah niatnya. Yang dibahas itu orang yang membahasnya, orang yang menafikan nasabnya, orang yang disebut begal nasab, latar belakang pendidikan orang yang ngomong, ya, siapa itu Anda gitu kan. Bahkan motif dibalik daripada membatalkan nasabah alawi. Ya, lebih cenderung ke personalnya. Nah, artinya apa? Publik itu akan bertanya, kalau memang DNA itu tidak relevan, ya, mengapa harus menghindarinya? Kalau memang DNA itu salah, mengapa tidak dibantah datanya saja? Jadi mereka seolah-olah itu ingin menguasai sebuah arena perdebatan DNA sesuai yang mereka inginkan. Nah, sebenarnya krisis itu bukan di DNA. Banyak orang ataupun publik mengira, ya, polemik nasab itu krisisnya ada di genetika. Padahal bukan. Ini adalah krisis adaptasi. Kenapa saya katakan krisis adaptasi? Karena selama berabad-abad legitimasi mereka dibangun melalui model otoritas tradisional. Namun sekarang zaman dah maju, zaman dah modern, ya, memperkenalkan otoritas baru, database, misalkan genomik, ya, bioinformatika, forensik molekuler. Nah, masalahnya bukan apakah DNA itu benar atau salah. Masalahnya adalah sebagian tokoh habaib, ya, terutama ini, tampaknya belum menemukan cara untuk menjembatani dua dunia, ya, dunia yang lama dengan dunia yang baru. Akhirnya mereka ngalor ngidul, ya, mereka pura-pura lupa dengan apa yang mereka sampaikan, pura-pura nggak inget apa yang mereka tekankan terkait otoritas ataupun terkait tentang keilmuan tentang DNA. Akibatnya apa? Lahir sebuah respon yang terlihat tidak konsisten. Dulu mengakui DNA, ya, sekarang kok diharamkan. Kalau mereka dulu mengakui DNA, artinya otomatis mereka juga mengakui dong, ya, tentang keilmuan DNA itu bisa untuk memverifikasi. Nah, kan gitu ya. Nah, kenapa diharamkan itu? Karena masalahnya bukan di DNA-nya, tapi masalahnya hasil yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, kenapa saya sebut ketika Mbak Lawi tanya tentang bab DNA, pura mendadak itu amnesia, ya? Karena ada pertanyaan sederhana yang sering tidak mendapatkan jawaban yang sederhana juga. Kan pertanyaan yang diajukan oleh Yesus Keimat ataupun pertanyaan yang sederhana yang disampaikan oleh Dr. Sugeng sederhana, namun jawabannya pun nggak sederhana. Contoh, haplogroup Mbak Alawi itu apa? Ini kan sebenarnya pertanyaan teknis. Coba misalkan Kibin nanya kepada junjungannya, kepada Habibnya, Beb, Ana mau nanya nih Beb, antum haplogroupnya apa gitu? Iseng-iseng aja coba Kibin. Nah, pasti langsung mendadak amnesia dan melahirkan jawaban yang muter-muter. Kemudian, ya, lalu muncul pertanyaan kedua. Kalau begitu, haplogroup Nabi itu apa, Bib? Ataupun kita tanya,
pertanyaan dari Dr. Sugeng. Jawabannya sering berubah menjadi, ya tidak bisa dipastikan, karena memang tidak ada, sampel, DNA ataupun sampel dari Imam Ali. Ya, memang betul, memang seperti itu. Nah, tapi setelah itu, publik juga pasti nanya lagi dong, kalau nggak bisa dipastikan, ya, atas dasar apa kepastian nasab biologis itu dibangun dan mengaku-ngaku cucu Nabi? Kan itu kita balikkan lagi, ya. Kalau misalkan dari, kitab nasab sudah batal, kemudian ada surah wasifaroh yang tidak memenuhi syarat, kemudian ijma yang katanya ijma ulama lah, tapi kok ijmanya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu nasab, gitu kan. Kalau misalkan dia mengklaim cucu Nabi dan kalau misalkan tidak bisa dipastikan, lantas dasarnya apa kepastian nasab biologis itu dibangun dengan mengklaim sebagai cucu Nabi, ya. Ya, ini kan pertanyaan publik yang belum bisa dijawab dengan sederhana. Kenapa Ba'alawi itu berhaplogrup misalkan G? Coba jelaskan dong. Terus kenapa haplogropnya Ba'alawi itu berbeda dengan misal keturunan daripada kerajaan Yordania, misalkan Raja Jordan. Yang jelas silsilah kerajaan itu sudah pasti valid sebagai cucu Nabi. Kenapa kok nggak sama? Itu kan pertanyaan sederhana. Harusnya mereka jawab secara sederhana, bukan muter-muter sana sini. Nah, kenapa saya katakan muter sana sini? Karena yang dipertaruhkan sebenarnya itu bukan nasab. Yang dipertaruhkan sebenarnya bukan nama keluarganya, marganya, Al-Athar, As-Saggaf, ya kan, Syihab, ya kan, Ba'abud dan segala macamnya. Bukan marga, bukan status Habib, bukan pula gelar Sayyid misalkan. Yang sedang dipertahankan mereka itu adalah model otoritas. Karena kalau masyarakat mulai menerima bahwa klaim genealogis itu harus terbuka terhadap verifikasi ilmiah, maka seluruh struktur otoritas tradisional mereka itu akan memasuki fase audit publik. Sudah akan masuk ke dalam runtuh kerajaan Ba'alawi yang selama ini dibangun oleh mereka. Dan audit publik itu selalu menakutkan bagi siapapun. Bukan hanya Ba'alawi, tapi siapa saja. Nah, karena di sini ada kontradiksi yang sangat luar biasa. Kalau DNA itu tidak penting bagi mereka, mengapa begitu banyak energi dihabiskan untuk menjelaskan DNA, menjelaskan ngalor ngidul, ya kesana sini menurut paper ini, paper itu, menurut pakar ini, pakar itu menjelaskan, kemudian perbandingan ini itu, ya nggak perlu panjang lebar kok. Karena mereka tidak menganggap penting itu DNA. Kenapa harus panjang lebar menjelaskan tentang DNA? Kalau DNA nggak valid, mengapa harus membuat bantahan panjang lebar mengenai DNA? Nguras pas tenaga itu, ya pakar DNA dari Ba'alawi. Dan kalau DNA juga dianggap tidak bisa membuktikan apapun, mengapa diskusinya selalu berakhir defensif ketika per materi itu masuk ke dalam DNA? Nah, di titik inilah publik menangkap sesuatu bahwa bukan persoalannya atau bukan masalah besarnya itu di DNA, tapi pada konsekuensi yang mungkin muncul dari tes DNA. Apa konsekuensinya? Ya konsekuensinya adalah gelar tadi. Mereka sudah bangga sebagai cucu Nabi, akhirnya menjadi mantan cucu Nabi. Nah, inti daripada kesimpulan yang saya sampaikan pada episode kali ini, publik ya itu tidak sedang mencari suatu kesalahan ataupun benci-membenci terhadap Habib, bukan. Yang dicari publik itu sangat sederhana, namun tidak pernah dijawab yang sama juga secara sederhana. Ketika ditanya kitab, misalkan ada jawabannya. Ketika ditanya sejarah, jawabannya ada. Ketika ditanya ijma, jawabannya ada. Ya. Tapi kenapa ketika ditanya DNA, jawabannya sering berubah menjadi pengalihan, penundaan atau sebuah perdebatan tentang siapa yang berhak bertanya dan siapa yang punya otoritas untuk menjelaskan tentang DNA, malah menyebut pakar ikan nila lah, malah menyebut pakar ahli pangan lah, dan seterusnya. Itu kan serangan personal. Jadi
mengalihkan isu tadi supaya publik itu fokus terhadap personalnya, bukan terhadap substansinya. Semakin lama pertanyaan ini tidak dijawab langsung oleh mereka, ya semakin muncullah, kesan bahwa yang mengalami krisis itu bukan data DNA-nya, tapi justru yang mengalami krisis itulah keberanian untuk berhadapan dengan data DNA itu sendiri. Karena mereka akan tahu dan mereka paham konsekuensinya apa ketika melihat hasil DNA-nya tidak sesuai dengan keinginan mereka. Demikian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.